Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mulyani Hamal. Saya akan memaparkan hasil materi saya, yaitu strategi dan interaksi pembelajaran. Strategi model pembelajaran berbasis masalah, PBM. Model pembelajaran dengan pendekatan masalah, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang dikaji. Kemudian, ciri-ciri strategi model pembelajaran berbasis masalah. 1. Masalah menjadi starting point dalam belajar. 2. Permasalahan yang diangkat ada di lingkungan sekitar. 3. Masalah yang membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif atau bertentangan. 4. Masalah menantang pengetahuan siswa dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait. 5. Menggunakan berbagai tinjauan dalam menganalisis masalah. 6. Belajar dengan secara kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 7. Berusaha menemukan solusi atas masalah yang dikaji. Kemudian, prosedur strategi model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Fogarty, langkah-langkah PBM sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai masalah. 2. Menemukan masalah. 3. Mendefinisikan masalah. 4. Mengidentifikasi masalah. 5. Mengumpulkan data, fakta, dan informasi terkait. Menyusun hipotesis, mengkaji masalah, menawarkan alternatif pemecahan atau solusi masalah. 10. Penilaian pembelajaran sesuai masalah yang dikaji. Syarat strategi model pembelajaran berbasis masalah. 1. Siswa harus aktif menemukan masalah, mengidentifikasi, menganalisa, dan menemukan solusi atau masalah itu. Siswa harus mampu belajar kreatif mengkaji masalah dari berbagai sudut pandang. Siswa mempresentasikan hasil rumusan masalahnya, menyusun berbagai pertanyaan, mengumpulkan fakta, informasi terkait masalah, dan membuat solusinya. Guru mampu menyiapkan pokok masalah yang kontekstual atau aktual untuk dipecahkan siswa. 5. Guru berperan sebagai penyaji masalah, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah. Perbedaan inquiry dengan problem solving. Inquiry menekankan pada masalah tertutup atau jawaban masalah itu sudah diketahui secara tepat oleh guru, tetapi tidak boleh disampaikan pada siswa. Sedangkan problem solving menekankan pada masalah terbuka. Jawaban masalahnya belum diketahui secara pasti oleh guru dan siswa, sehingga memungkinkan berbagai alternatif jawaban atas masalah itu. Strategi pembelajaran CTL. CTL adalah strategi pembelajaran yang pada keterlibatan siswa secara aktif dengan menemukan dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Karakteristiknya: 1. Masalah nyata di sekitar siswa. 2. Siswa terlibat dalam observasi secara langsung tentang materi dipelajari di lapangan. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, kerja dalam kelompok atau individual. Pembelajaran CTL menekankan pada 1. Keaktifan dan keterlibatan langsung siswa dengan materi. 2. Mendorong siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. 3. Menerapkan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengalami langsung aksi pembelajaran di lapangan. 5. Observasi masalah yang dipelajari ke lapangan. Langkah pembelajaran CTL. 1. Menyampaikan tujuan atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai dari materi. 2. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tugasnya masing-masing. Melalui observasi, siswa aktif mencatat berbagai hal yang ditemukan di lapangan. 4. Di kelas siswa harus mengamati pengamatan. 5. Setiap kelompok siswa melaporkan hasil
learning adalah strategi pembelajaran melalui kerjasama kelompok untuk membahas materi pembelajaran. Syarat-syarat esensial: 1. Ada kelompok dan anggotanya. 2. Kerja individu dalam kelompok. Ada aturan kerjasama dalam kelompok. 4. Ada tujuan belajar yang harus dicapai di setiap kelompok. Prosedur cooperative learning: 1. Membentuk kelompok.